Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Pelaksana dari acara hari ini, Dr. Beta Ahlam Gizela, Spesialis Forensik Mediko Legal. Yang terhormat Mas Jatmiko dari Manajemen Gojek. Yang terhormat Mas Faiz dari Paramedik Gojek, serta rekan-rekan Gojek yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di acara hari ini, di gedung ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing agar acara hari ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Oke, acara hari ini kita ada bincang-bincang bersama narasumber terpercaya, kemudian dilanjutkan dengan pelatihan resusitasi jantung dari tim anestesiologi. Tanpa perlu berlama-lama, kita mulai ke acara pertama, yaitu acara bincang-bincang bersama narasumber. Ada dari Mas Jatmiko dari Manajemen Gojek, ada Mas Faiz dari Paramedik Gojek, kemudian Bapak Rusyad Adi dari WFK KMK UGM, serta Bapak Nurholis Majid sebagai perwakilan Perkumpulan Sinergi Sehat Indonesia. Bincang-bincang ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Dr. Ida Arfianti, Spesialis Forensik dan Mediko Legal. Kepada para narasumber serta moderator, saya persilahkan untuk maju ke depan. Baik, terima kasih Mbak Salsa. Ya, kita persilahkan para narasumber kita untuk maju. Monggo Pak Rusyad Adi, Mas Faiz, Mas Jatmiko, Pak Nurholis, monggo. Ya, kita hari ini judulnya Bintang Bincang Santai, nggih. Saya awali di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini? Oh, ada yelnya ya, bagus deh. Pagi-pagi luar biasa, mari kita jadikan yel bersama. Pagi-pagi luar biasa, nanti berarti kalau ditanya lagi, pagi-pagi luar biasa ya. Baik, alhamdulillah, terima kasih kehadirannya untuk para relawan mitra Gojek yang kami hormati. Dan alhamdulillah di agenda yang hari ini kita sudah ada di tengah-tengah kita narasumber yang keren-keren dan oke banget begitu ya. Yang mungkin ada yang sudah dikenal, ada yang belum dikenal begitu. Mungkin kita perkenalan nama narasumber dulu. Dari ujung sana adalah Pak Nurholis. Beliau adalah perwakilan dari Perkumpulan Sinergi Sehat Indonesia. Bagaimana kabarnya Pak? Pagi-pagi luar biasa. Iya, sip, cakep. Oh, persis ya, yang ada di dalam kaos saya. Apa tuh? Perlu dibuka? Oh gitu. Coba deh, boleh dibuka. Apa itu? Cakep. Oh baik, cakep dari lahir. Memang Pak Nurholis cakep dari lahir ya. Baik, terima kasih. Beliau adalah founder dari aplikasi Android 1 Jantung, seperti itu. Kemudian ke sebelahnya lagi ada Mas Faiz ya, perwakilan dari Paramedik. Bagaimana kabarnya hari ini Mas? Alhamdulillah, pagi-pagi sehat. Oh, pagi-pagi sehat. Kalau dari Paramedik memang beda ya. Ya, ini sudah dikenal semuanya nih Bapak-bapak ya. Sudah kenal ya dengan Mas Faiz ini. Selanjutnya Mas Jatmiko dari Koordinator Driver nggih Mas? Dari operasional Gojek Jakarta. Oh baik. Selamat pagi Oh teman-teman. ya, terima kasih. Kemudian di sebelahnya lagi ada Pak Rusyad Adi Suryanto. Beliau adalah dosen di FKKMK UGM. Bagaimana kabarnya Pak Rusyad? Kabar baik ya. Dan saya juga mengucapkan selamat datang kepada rekan-rekan Gojek. Dan saya juga ingin bertanya. Oh, mau bertanya, silahkan Pak. Perasaan seperti apa setelah masuk ke sini Pak? Oh, bagaimana perasaannya? Apakah sudah luar biasa? Adem ya, di luar panas, di sini adem, alhamdulillah. Ya, baik. Iya. Baik. Alhamdulillah. Kita juga senang sekali, merupakan kehormatan bagi kami mendapatkan kunjungan dari relawan mitra Gojek yang kami hormati ini. Baik. Kita tahu bahwa henti jantung ya Bapak-bapak semua, henti jantung atau sakit jantung atau sering kita dengar sebagai serangan jantung itu kejadiannya bisa diduga atau tidak kira-kira Pak?
Tidak terduga. Bisa kapan saja bisa, di mana saja bisa, kepada siapa saja bisa nggih. Nah, hal itu memang merupakan kewaspadaan kita bersama begitu ya. Oleh karena itu sangat penting untuk kita meningkatkan solidaritas dan juga kewaspadaan untuk saling menolong terutama di luar rumah sakit. Nah, jangan sampai masuk rumah sakit sudah meninggal begitu. Nah, ini kita sebagai relawan-relawan di luar ini berusaha untuk dilatih secara terus-menerus untuk bisa meningkatkan partisipasi menolong korban yang henti jantung seperti itu nggih. Nah, nanti akan diulas konsepnya yang secara menyeluruh. Mungkin Pak Rusyad kita undang untuk bercerita ya tentang konsep collective care seperti itu. Nah, hari ini alhamdulillah ada acara collective care dalam penanganan kasus henti jantung pada kelompok relawan driver Gojek dengan aplikasi Android 1 Jantung yang merupakan kerjasama dari FKKM KUGM, Perkumpulan Sinergi Sehat Indonesia dan juga dari relawan mitra Gojek semuanya seperti itu nggih. Langsung aja kita undang Pak Rusyad untuk membicarakan konsep collective care itu seperti apa sebetulnya Pak Rusyad, monggo. Terima kasih Dr. Ida untuk waktu dan juga kesempatan yang diberikan, dan juga sekali lagi selamat datang kepada rekan-rekan dari Gojek. Kebetulan ini mayoritas laki-laki nih ya. Ada ibu-ibu satu. Cuma satu. Ya. Ya, untuk memulai ini saya ingin bercerita kepada bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Kebetulan saya juga pernah mengalami serangan jantung. Kasus Dan nyata berarti ya, nggih. Dan saya juga sudah 3 kali menjalani operasi jantung. Jadi saya sudah punya 3 ring. Masya Allah, 3 ring ya Pak. Bukan rekor loh ya Pak. Semoga ini tidak terjadi Jangan diikuti pada ya. bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Nah, peristiwa ini semoga ini juga akan membawa refleksi pencerahan bagi bapak-bapak untuk bisa memberikan pertolongan atau kepedulian barangkali nanti di antara rekan-rekan Gojek ini mengalami seperti apa yang pernah saya alami ya. Ceritanya singkat saja Mbak Ida ya. Baik. Waktu itu saya habis mengajar di program studi keperawatan di sebelah ini di lantai 2. Nah, berangkat nggak masalah, jalan kaki sampai di lantai 2. Tetapi begitu setelah mengajar, saya kembali ke tempat ruangan saya, belum sampai di ruangan, jadi di depan perpustakaan yang biasanya bapak-bapak ngedrop. Nah, di situ saya sudah nggak kuat, saya keringat dingin, saya duduk sementara. Kemudian memang saya masih sempatkan, masih kuat juga waktu itu untuk sholat zuhur. Oh, masih kuat sholat zuhur. Kemudian saya teruskan bekerja sampai sekitar asar. Setelah sholat asar waktu itu saya langsung pulang ke Surabaya. Nah, sampai di rumah Surabaya itulah kemudian kondisi makin parah. Nah, kebetulan di rumah ada 2 orang yang relatif peka, jadi langsung saya dibawa ke rumah sakit. Baik. Nah, ini belum ada aplikasi. Belum ada aplikasi 1 jantung ya. Belum ada aplikasi 1 jantung. Nah, yang saya ingin sampaikan kepada bapak-bapak dan juga 1 ibu. Bapak-bapak dan 1 ibu. Oh, begitu. Baik, siap. Semoga ini dapat menjadi refleksi ya, bahwa apa yang kita lakukan di sini ini kan sebagai suatu bentuk perkumpulan, paguyuban. Nah, hal yang mendasari suatu paguyuban itu adalah solidaritas dan gotong royong. Dan nilai utama dari itu semua sebenarnya adalah kepedulian. Nah, kepedulian inilah yang prinsipnya sebenarnya mendasari aplikasi dari 1 jantung ini. Oleh karena itu, kepedulian kolektif, kepedulian sosial itu sebenarnya adalah bagian dari nilai dasar kita sebagai manusia untuk bisa saling membantu. Nah, mungkin di dalam
kepercayaan kita ya di semua agama itu adalah juga bagian dari perasaan imanen sosial ya, jadi keinginan membantu itu kan selalu ada ya. Nah, dengan aplikasi ini nanti yang sebenarnya juga digagas oleh Dr. Beta Ahlam Gisela, sudah kenal kan dengan beliau tadi? Wah, seharusnya Bu Beta tadi ke depan ini, Bu Beta, monggo. Nah, ini kenalan dulu Bu Beta. Oh iya, baik, terima kasih, cantik sekali. Dan juga bapak-bapak dan satu ibu ketahui bahwa sebenarnya beliau ini pasangan yang serasi. Jadi ada Dr. Beta Ahlam Gisela dan Bapak Nurholis Majid. Beliaunya dua-duanya dokter. Tetapi jangan takut dengan Dr. Beta ya, dan juga dari departemen kami ya. Kami semua dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Mediko Legal. Nah, kira-kira pikiran di benak bapak-bapak apa? Mayat ya Pak, dokter yang nguplak-nguplak mayat gitu ya Pak. Oh, sahabat pocong. Bagus itu. Saya jadikan ini. Nah, gagasan judul. Atas kepedulian kolektif inilah yang membawa Dr. Beta dan Bapak Nurholis untuk menciptakan suatu aplikasi satu jantung yang relatif mudah dipelajari, relatif mudah untuk diaplikasikan. Oh, ada. Nah, monggo. Oke, boleh diceritakan Mas Billy bagaimana kok bisa lahir aplikasi satu jantung ini? Awalnya terbertik dari ide yang seperti apa atau ada kasus apa atau bagaimana, mungkin bisa diceritakan. Nah, ini ada Mas Bill ya, silahkan. Ya, perkenalkan saya Bill. Iya, gimana ya? Duduk aja. Ya. Kebetulan saya anaknya Dr. Beta sama Dr. Nurholis. Nah, mungkin kalau jadi orang tua dan anak kompak sekali ya mengembangkan aplikasi ini, pasangan yang serasi, perlu kita aplaus bersama-sama mungkin ya, para founder dari aplikasi satu jantung. Ya, silakan Mas Bill. Iya, nah, kalau latar belakang aplikasi ini ya sebenarnya saya sendiri. Artinya saya yang mengalami penyakit jantung, terus intinya waktu itu ini saya pakai mesin di sini, pakai untuk ya pacemaker untuk mengganti sarafnya, karena ya intinya sarafnya kalau motor itu mungkin dinamonya soak gitu kan, jadi harus diganti mesin. Nah, dari situ kata dokternya dibilang gini, ini kalau bukan karena anaknya dokter, itu saya umur 15 tahun kan waktu serangan jantungnya itu. Ini kalau bukan anaknya dokter ya lewat gitu, makanya salah satu istilahnya motivasi yang ya sebenarnya kalau dipikir mikirin keluarga sendiri ya, tapi salah satu motivasi dibangunnya atau diciptakannya aplikasi ini ya untuk supaya ya semua bisa tertangani gitu. Terus mungkin sekalian sharing tentang ininya ya, perjalanan implementasi ini di masyarakat. Ini seingat saya pertama kali dikenalkan ke masyarakat itu waktu saya KKN tahun 2019 akhir sampai 2020 awal itu. Saya KKN di daerah Pogung situ. Itu enaknya kalau punya penyakit jadi harus ditaruhnya deket sama Sarjito gitu. Bisa pulang-pulang. Nah, di sana kebetulan waktu itu kalau istilahnya masyarakat sana lagi usum angin duduk. Jadi habis ada yang ini meninggal serangan jantung, ini meninggal lagi. Nah, dari situ saya juga sering ngobrol-ngobrol dengan masyarakat dan akhirnya bentuk pelatihan. Nah, salah satu obrolan yang istilahnya mungkin berkaitan dengan di sini teman-teman dari Gojek adalah
di daerah Pogung Kidul itu, terutama kalau kita masuk ke daerah yang mulai pinggir-pinggir sungai, itu banyak driver di sana ternyata ya. Nah itu kalau nggak salah waktu itu ada mungkin 1 atau 2 yang ya meninggal karena serangan jantung di rumahnya masing-masing. Nah terus dari situ saya juga sempat karena waktu itu setiap pulang ke rumah naik Gojek gitu kan, itu juga ngobrol. Saya dengar bagaimana istilahnya kayak padatnya ngisi orderan bisa dari jam berapa sampai jam berapa, terutama kan waktu itu juga posisinya saat libur sekolah dan lebih diperparah lagi habis itu kan ada COVID itu kan. Nah dari situ ya cerita, saya juga sempat drivernya itu kecapean hampir oleng kayak gitu. Tapi ya maksudnya dari situ terus saya juga mikir ya berarti penting sekali ini disampaikan di teman-teman Gojek seperti itu. Satu lagi. Iya. Nah terus terkait collective care ini saya juga jadi teringat mungkin Jumat 2 minggu yang lalu saya lewat daerah Tugu jam sekitar 10-an itu ada kecelakaan ya atau pokoknya ada salah satu driver itu di bawah tapi sadar untungnya waktu itu, dan itu sudah dibantu dengan driver-driver lainnya. Nah maksud saya di sini adalah bagusnya teman-teman driver ini ya sudah jadi malah Pak ininya solidaritasnya. Ya. Soalnya itu yang jatuh 1 tapi yang jaga itu bisa sampai mungkin 20 ada. Nah terus alangkah baiknya misalnya kalau misalnya bisa ngerti cara penanganan yang benar seperti apa, solidaritasnya udah ada ya udah, jadi istilahnya kemarin sih korbannya sadar, tapi ketika korbannya tidak sadar kan jadinya nggak bingung tuh kalau ada sudah udah ada keterampilannya. Mungkin ya itu salah satu ini aja sih cerita yang bikin saya keinget. Baik, terima kasih Mas Bil, menarik sekali ya memberikan kita beberapa insight. Kemudian mungkin ada satu kata tentang collective care tadi, ada yang mau ditambahkan Pak Rusyad atau sudah cukup? Oh ya, okay. Tadi sudah apa yang disampaikan oleh Mas Bil tadi itu merupakan suatu background yang sangat menarik bahwa sebenarnya kita terutama insan-insan Nusantara khususnya di Jogja, solidaritas itu sudah sangat kuat karena ada nilai guyup itu ya. Dan memang pengalaman kalau kita lihat di lapangan, jika ada salah satu masalah, katakanlah kecelakaan dari salah satu anggota rekan-rekan Gojek ini, pasti dalam hitungan beberapa detik itu mereka sudah berkumpul untuk membantu. Baik. Nah dasar solidaritas ini mungkin nanti dengan adanya pelatihan ini barangkali kita ya tidak ingin ya, tapi kan siapa tahu ya. Demikian Dokter Ida. Terima kasih. Baik, Pak Nurholis mau menyambung, monggo silakan. Jadi ini juga pengalaman saya. Jadi pas lagi COVID, zaman periode COVID saya suka sepedahan tuh. Kemudian di depan UIN itu ada satu Gojek deh kalau nggak salah, itu drivernya jatuh. Bukan Gojek Pak, driver ojol tapi kaosnya kuning. Maxim, iya. Saya ingat banget. Soalnya sepedanya sama saya. Karena saya istrinya Jadi jatuh di situ karena memang kerja dari sudah berapa hari itu loh dia. Nggak sempat pulang. Nah itu lagi menuju pulang ke arah sana. Jatuh, saya langsung, terus kita tolong, prosesnya ada polisi di situ, ada ambulan, jadi bisa langsung tertolong dengan baik gitu loh. Dan kita kan nggak pernah tahu ya tadi yang Pak Rusyad katakan, kita nggak tahu tuh kapan angin duduk. Kalau angin kentut bisa toh. Nah gara-gara kita duduk kentutnya nggak keluar, akhirnya kena serangan jantung dia. Mitos atau fakta? Jelas mitos. Jadi itulah yang menurut saya memang peran banyak pihak, karena kita bisa nolong satu orang aja bagi saya itu sebuah kehormatan untuk kita. Mungkin itu, terima kasih.
Baik, terima kasih. Kita ke Mas Faiz dan ke Mas Jatmiko ya ini ya. Menarik sekali tadi ada beberapa insight yang diberikan dari Mas Bill dan Dr. Nurholis. Ke Mas Jatmiko dulu mungkin bisa diceritakan Mas solidaritas teman-teman Gojek ini seperti apa? Apakah memang betul seperti tadi yang dilihat oleh Mas Bill sudah terbangun begitu? Atau baru terbangun atau bagaimana? Ada latar belakang yang mendasari terbangunnya solidaritas ini bisa diceritakan secara singkat, monggo. Siap, terima kasih Bu. Sebelumnya saya pengen sedikit menceritakan dari teman-teman driver juga, bahwa teman-teman yang hadir di sini itu adalah sebagian kecil teman-teman mitra yang secara kepeduliannya ke teman-teman yang lain cukup luar biasa. Banyak yang pengen join di acara ini Bu, tapi memang secara jamnya banyak juga yang ternyata ada kegiatan lain. Makanya semoga dari awal yang kita bangun ini, teman-teman yang baru beberapa join di acara ini nanti bisa ditularkan juga ilmunya. Baik, gitu, luar biasa. Mungkin applause untuk kita bersama Bapak-bapak, bisa nggih? Ya, jadi ini orang-orang terpilih ya Mas Jatmiko ya, yang hadir di sini ya. Terpilih dan legowo ngeluangke waktunya Bu. Masya Allah, ya itu patut diacungi jempol. Monggo-monggo selanjutnya. Mungkin bisa diceritakan Mas Jatmiko solidaritas di antara teman-teman Gojek itu seperti apa? Seperti halnya yang sudah mungkin sedikit diceritakan Mas Bill, Pak Nurholis, Bu Beta tadi juga memang seperti itu. Awalnya terbentuk dari masyarakat Jogja yang mungkin belum ada Gojek, yang sebenarnya juga sudah masyarakat Jogja ini luar biasa guyupnya, pedulunya seperti apa, dan ditambah akhirnya mereka disatukan di satu jaket yang sama dan melihat bahkan bukan hanya ketika teman-teman Gojek yang laka ya Bu ya, ada masyarakat lain pun yang mengalami, biasanya pasti selalu muncul, oh jaket hijau tuh, oh jaket hijau bantuin, bukan hanya masalah laka, bahkan ada problema yang lain pun biasanya ada teman-teman inilah di garda depan untuk membantu masyarakat Yogyakarta. Oh, tawuran juga Pak, Masya Allah luar biasa. Tepuk tangan buat teman-teman semuanya. Ya, tepuk tangan, Masya Allah. Ya. Oke, matur nuwun Mas Jatmiko. Baik. Kemudian menyambung ke Mas Faiz ya, sedikit terkait dengan sistem. Monggo silahkan, selamat datang Mbak. Alhamdulillah bukan satu ibu lagi, sudah ibu-ibu sekarang ya. Alhamdulillah, selamat datang. Yang baru datang silahkan memposisikan di posisi yang nyaman. Kemudian untuk Mas Faiz, begini Mas Faiz, Mas Faiz ini perwakilan dari paramedik. Leres nggih. Nah, kalau misalnya ada kasus laka atau kasus henti jantung atau serangan jantung begitu, para customer atau para driver Gojek sendiri itu penanganannya seperti apa? Penanganan di lapangan seperti itu, Mas? Untuk kita dari tim ambulans sih, untuk misal kasus henti jantung memang dilarikannya ke rumah sakit ya. Mungkin untuk teman-teman sebelum ambulan datang ini, apa yang harus dilakukan kan sebenarnya belum terlalu mengerti semua. Baik. Mungkin itu teman-teman di sini juga pengen tahu sebenarnya apa yang harus dilakukan sebelum ambulan datang. Tapi sudah ada ambulannya, sudah ready ya? Sudah memang ready 24 jam ya, luar biasa, bagus sekali ya manajemen Gojek ini ya. Baik, berarti ini gayung bersambut Bapak. Kita ada pelatihan resusitasi jantung paru nanti, jadi kita akan belajar memijat. Tapi bukan pijat yang seperti apa, tapi pijat jantung ya. Ya. Memijat jantung, nanti akan ada manekin, akan ada pelatihan dari Departemen Anestesi terkait dengan proses pijat jantung itu seperti apa. Jadi nanti kalau ada yang henti jantung, nanti bapak-bapak bisa menolong seperti itu ya. Kalau di luar negeri Mr. Bean pun gitu ya, saya pernah lihat di filmnya itu sudah pintar henti jantung ya, leres ya. Ya ketahuan usianya kalau lihat Mr. Bean usia berapa. Ya baik. Untuk selanjutnya mungkin kita ada penayangan video dulu nggih. Bapak-bapak sudah dibagikan link terkait dengan kasih paham ORG. Jadi terkait dengan modul kita. Oh belum ya, belum dibagikan. Nggih, mboten napa-napa. Ini silahkan. Belum keluar.
bisa di searching di kasihpaham.org. Di situ ada modul-modul kuliah kita, ada video-video kita, dan yang lainnya bisa ya kasihpaham.org. Ya, monggo sekarang mungkin ada pemutaran video singkat dulu sebentar, sembari kita break. Baik, terima kasih. Nah, jadi seperti yang ada di video tadi, kita hanya punya waktu 7-10 menit ya untuk menolong korban henti jantung di lapangan sebelum dilarikan ke rumah sakit begitu. Nah, oleh karena itu aplikasi Satu Jantung hadir memberikan solusi begitu. Nah, apa saja solusi-solusi yang ditawarkan, kemudian bagaimana aplikasi tersebut bisa membantu korban henti jantung? Mari langsung kita datangkan narasumber sekaligus foundernya ya, Bapak Nurholis. Sudah siap Bapak untuk memberikan cerita untuk kita semua? Silakan, waktu dipersilahkan. Terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang banget gitu ya. Jadi Satu Jantung itu dikembangkan tahun 2017. Idenya seperti yang disampaikan oleh Mas Bill. Kemudian tadi cerita collective care bahwa masyarakat harus saling dukung antar pribadi sendiri itu, karena kayak Pak Rusat tadi katakan bahwa kalau serangan jantung itu kapan aja bisa terjadi. Nah kebetulan nih bulan Februari ya tahun lalu itu adik saya yang paling bungsu. Saya berdelapan bersaudara, saya nomor 3 dan adik saya yang paling bungsu itu lagi olahraga di depan istrinya, di depan anaknya. Tiba-tiba dia sesek, jatuh, buk. Nah sayangnya waktu itu kita nggak pernah menginformasikan bagaimana cara nolongnya dan sebagainya. Apa yang dilakukan? Diteleponlah ke saudara yang tenaga kesehatan juga.
kebetulan bukan dokter. Kemudian prosesnya dia nelpon lagi ke rumah sakit gitu dan muter-muter. Dan setahu saya posisinya di Jakarta. Dan kita tahu kan Jakarta itu macetnya luar biasa. Jadi kalau kita mengharapkan bantuan dari orang lain itu udah nggak mungkin. Itu kan nggak mungkin tuh. Sehingga saya langsung begitu dengar, saya telepon istrinya nggak bisa, telepon adik saya juga nggak diangkat-angkat, teleponnya saya langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pasti lewat. Jadi saya habis dari selesai itu langsung ke Jakarta, naik mobil ke Jakarta. Jadi itu cerita lain itu, pentingnya bagi saya itu pentingnya collective care. Pentingnya kita saling tahu satu sama lain. Nah, kemudian berkembang terus nih setelah saya ngembangkan Android-nya, aplikasi Android, waktu itu mikirnya, pokoknya bikin aja lah. Kalau buka di Android tuh nanti ada tulisan tuh, 1 nyawa. Karena bagi saya bilang waktu diskusi sama teman waktu mengembangkan ini, bagi saya itu kita bisa menyelamatkan 1 nyawa sudah alhamdulillah. Saya nggak yakin bisa menyelamatkan 1000 orang, tapi dengan 1 nyawa aja itu sudah cukup. Nah kemudian berkembang lagi, kita coba bikin pelatihan, masuklah yang namanya online. Nah di sini ada yang namanya kita kembangkan kasihpaham.org. Gitu. Jadi kasihpaham.org maksudnya apa? Kita coba terus dorong mengembangkan pelatihan-pelatihan yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk masyarakat. Ya next berikutnya. Nah di dalam kasih paham ini nanti ada cerita tuh, ada 4 menunya, ada 5 menu. Yang menu utama itu istilahnya beranda, kita bisa lihat isinya apa saja, tujuannya apa sih di dalam pengembangan kasih paham ini, termasuk salah satunya adalah pelatihan kader 1 jantung. Nah menu kedua itu adalah pelatihan kader 1 jantung 2.0. Sebelumnya, nah pelatihan kader jantung 1.0. Nah di sini ada 4 menu. Sebenarnya ada 4 menu aja yang utama. Yang pertama itu apa sih yang namanya angin duduk? Kan orang-orang nggak paham nih apa sih angin duduk. Kemudian yang kedua itu gejala dan resikonya. Gimana saya tahu saya bergejala dan saya punya resiko? Nah disitulah kemudian kalau kita lihat di situ nanti kayak saya kasih unjuk. Lihat gunakan aplikasi 1 jantung 2.0. Jadi dengan begitu kita tahu saya berisiko atau tidak, ya download aplikasinya, kemudian diregistrasi. Nah saat registrasi itu nanti saya ceritakan, kita diminta untuk memasukkan tanggal lahir, berat badan, kebiasaan rokok dan sebagainya. Nanti keluar kamu resiko sedang, ringan atau tinggi. Nah kalau resiko berat, kalau sudah resiko berat, aplikasi jangan di uninstall. Kenapa? Karena itu yang mudah-mudahan, sekali lagi, mudah-mudahan bisa membantu kita. Karena yang namanya serangan jantung, Pak Rosat, serangan jantungnya perlahan-lahan. Jadi masih sempat sholat dan sebagainya. Adik saya itu udah nggak sempat sholat, di depan istrinya langsung debuk. Jadi nggak ada kesempatan dia untuk mencet apapun. Makanya kita coba buat modul aplikasi 1 jantung itu nggak rumit, harus mudah dilakukan oleh orang lain. Kemudian setelah tahu resikonya ada, sebentar Bun, satunya lagi, ada cara membantunya, cara pijat jantungnya nanti yang terakhir itu berita lain tentang bagaimana pelatihan dan seterusnya. Next. Nah ini beberapa contoh pelatihan yang akan kita kembangkan, misalnya yang pertama itu alat pacu jantung buat manekin untuk boneka alat pijat jantungnya. Itu istri saya yang buat tuh. Maksudnya apa? Biar kalau mau bikin pelatihan orang mudah gitu loh, karena kalau beli alatnya yang 1 alat itu mahal banget gitu loh. Jadi kita udah nggak mungkin. Kemudian kita coba buatkan, ya udahlah pakai manekin yang harganya nggak lebih dari 50.000 ya. Ya, harganya nggak lebih dari 50.000,
nanti di dalamnya diisiin sampah-sampah rumah tangga, tapi bukan yang organik ya. Nanti kalau yang organik jadi bau. Kemudian ada juga kegiatan lainnya, ada dokter kecil dan sebagainya yang bisa kita kembangkan, termasuk misalnya obat bebas. Gitu. Gimana sih milih obat bebas? Karena ada tuh yang minum obat itu bapaknya oskadon, ibunya kalau perempuan Feminax gitu loh. Padahal Feminax diminum laki-laki boleh? Boleh, orang nggak ada pengaruhnya, yang penting paracetamolnya kok yang dibutuhkan. Tapi karena belinya masing-masing, itu modal di keluarga jadi besar sekali gitu, obatnya banyak. Gitu. Itu yang kita coba latihkan. Next. Nah ini tentang kasih paham, kemudian bagaimana cara menghubunginya, itu ada di sini. Next. Ini salah satu modul. Kalau Bapak Ibu sekalian mau download aja di sini semua. Jadi mulai pelatihan itu semua ada di sini. Termasuk bahan presentasinya juga bisa menggunakan ini. Next. Nah, di sini ada kalau mau menghubungi nanti akan pasti langsung dibimbing masuk ke WhatsApp. Nah, robotnya kebetulan saya lagi bikin robotnya, waktu itu udah saya matikan, saya lupa kembangkan lagi. Nanti saya segera kembangkan. Tapi WhatsApp-nya masih hidup. Kemudian next, daftar kader kalau ada teman-teman lain, masyarakat lain yang ingin mendaftar itu bisa menggunakan prosedur ini. Itu. Nah berikutnya yang aplikasi satu jantungnya ya. Ya. Enggak, di sini aja. Yang penting di PowerPoint-nya dulu. Sebentar. Next, Bun. Nah ini nanti latar belakangnya sebentar deh. Sebentar, ini karena hal yang penting. Jadi ini data terakhir 2019 lalu sudah dihitung lagi, dihitung ulang. Angka kematian tertinggi di Indonesia itu adalah yang pertama stroke, yang kedua serangan jantung. Tapi sayangnya kebetulan saya bantu pemerintah melakukan evaluasi RPJMN yang sebelumnya. Kemudian kita lagi persiapan untuk RPJMN yang berikutnya. Di situ serangan jantung nomor 2. Dari tahun 2009 itu saya coba baca analisis datanya itu dari 2009. Sayangnya pemerintah belum cukup solid punya serangan jantung yang banyak, penanganan serangan jantung di seluruh Indonesia. Nah kemudian yang berikutnya adalah bahwa serangan jantung bisa dibantu dengan apa? Pijat jantung, dengan defibrilisasi AED, alatnya yang di tempat biasanya di kereta api, stasiun, terminal. Sayangnya nggak ada di jalanan. Nah kemudian sekali lagi, ini penting. Jadi jangan berharap kalau kita membantu orang serangan jantung, jangan berharap kita bisa menyelamatkan dia. Kenapa? Dari 100 orang hanya bisa selamat 10 orang. Boleh menambahkan sedikit tentang serangan jantung. Jadi orang serangan jantung belum tentu henti jantung ya. Kalau henti jantung itu yang perlu dipijat. Kalau serangan jantung itu yang tadi kalau Pak Rusat waktu masih bisa sholat dan sebagainya, itu serangan jantung tapi tidak henti. Nah bedanya apa? Kalau henti jantung itu seperti yang adik kami itu tidak sadar saat itu. Pasti tidak sadar. Kenapa? Karena jantungnya berhenti. Nah itu kita kenal dengan istilah lain henti jantung. Itu bagian dari serangan jantung. Tapi kalau seperti Pak Rusat tadi masih bisa, ini dia ada serangan jantung tapi tidak langsung berhenti. Nah kalau yang tidak berhenti jangan dipijat ya, jantungnya kan masih bergerak. Mungkin itu aja. Jadi itu ya, sekali lagi tidak 100% orang yang dibantu itu bisa selamat. Tapi dari penelitian, orang yang dibantu mempunyai kesempatan 3 kali lebih besar dari orang yang nggak dikasih kesempatan dipijat oleh kita. Jadi jangan terus habis pijat selama 30 menit terus tetap meninggal, terus kita sedih gitu loh. Wah meninggal nih.
terus takut lagi nolong orang. Enggak. Kita hanya bisa membantu, nah sisanya itu kita serahkan ke Tuhan. Dah, kita yang penting udah berusaha semaksimal mungkin. Sekali lagi, satu orang, satu nyawa itu sangat berharga buat kita semua. Kenapa? Yang ditinggalkannya itu banyak. Gitu ya. Nah, kita mulai aplikasinya. Silakan di-install, bisa nggak ya? Jalanin. Di-download di Play Store. Sudah ya? Sudah masuk semua? Oh, harus 1 jantung 2.0. Coba deh buka di itu deh, Play Store. 1 jantung 2.0. Tuh ada yang install tuh, bunyi. Itu saya paham itu suaranya itu. Hah? 1 jantungnya nyambung, 1 nggak pakai spasi, 1 jantung. 1 jantung aja nanti keluar dia, nggak ada. 1 jantung 2.0. Kok di tempat saya masih ada ya? Ada nggak di tempat yang lain? Atau tulisannya harus seperti itu. Jadi nggak pakai spasi. Atau dikasih paham.org mestinya bisa itu kelihatan. Ada ya? Bukan. Ya. Jadi fase pertama memang ini masih ada 1 jantung 1.0. Itu dulu dia cuma untuk diri sendiri. Suaranya bunyi tapi nggak bisa ngirim ke orang. Kemudian 1 jantung 2.0 dia bisa ngirim SMS. Saat itu WhatsApp belum membuka diri. Tulisannya dibuat untuk versi Android yang lebih lama. Oh, oke, siap. Berarti Android saya masih lama ini. Oke, siap. Oke, siap. Nanti segera di-download, di-upgrade sama saya. Oke. Ketahuan, Mas. Nanti saya ini deh, saya update segera mungkin hari ini. Nah, isinya itu enggak dilihat prosesnya aja, dalamnya aja. Jadi saat masuk registrasi, nanti teman-teman kalau sudah berhasil harus bisa, ini fungsinya bukan untuk teman-teman aja ya, untuk semua masyarakat untuk ngisi. Jadi apa yang diisi? Yang pertama itu ada nama, tanggal lahir, nomor telepon yang bisa dihubungi. Jadi kalau lagi uji coba, nomor teleponnya itu harus dikasih tahu, misalnya nyoba nih nomor istrinya dimasukkan. Sudah berhasil, nanti begitu dipencet tolong, kekirim, itu pasti istrinya kaget luar biasa. Karena akan terima SMS, ada tulisannya, saya kena serangan jantung, posisi saya di sini. Gitu. Pasti istrinya kaget itu, waduh, ikut kena serangan jantung berikutnya. Jadi tolong kalau mau uji coba, kasih tahu pasangannya, ini sebentar lagi saya lagi nyoba gitu, serangan jantung. Kemudian ada yang lainnya itu adalah tensi, berat badan dan sebagainya. Nanti hasil akhirnya ada di sini nih, resiko penyakit jantungnya tinggi, sedang, rendah. Jadi kita langsung tahu. Nah di sini saya kasih catatan, kalau resiko tinggi pakai. Gitu. Oh bisa Pak? Oh iya. Lama Pak. Kalau resiko tinggi install di situ. Kalau enggak resiko tinggi silakan dihapus.
Nah kemudian apa isinya? Nah di sini ada tambahan satu lagi yang saya katakan sebagai tombol melayang. Kalau ini diklik, maka dia akan ada tombol melayang. Pindah ke halaman apapun, dia akan muncul. Kenapa bayangan saya waktu ngembangkan, gak mungkin kalau orang kena serangan jantung, sebentar saya cari aplikasi dulu gitu. Itu udah gak mungkin ceritanya, makanya kita kembangkan tombol melayang yang akan berada di manapun. Nah untuk yang resiko tinggi, tombol melayang itu wajib ditempel di dalam handphonenya. Next. Nah penggunaan saat serangan. Nah di sebelah sini untuk korban. Korban apa tugasnya? Cuma mencet tombol melayang kemudian emergency. Jadi begitu dipencet dia akan bunyi kayak bapak yang tadi itu, bunyi. Harapannya orang sekitarnya paham. Saya kena serangan jantung. Tadi kan gejalanya ada nyeri dada, yang nggak ada tulisannya soalnya serangan nyeri dada itu tidak ada tulisannya. Saya serangan nyeri dada itu nggak ada. Yang tahu nyeri dada siapa? Saya. Iya, orang yang merasakan. Jadi itu yang cuma taunya tombol ini. Setelah itu kita yang terima kemudian pencet, diarahkan untuk melakukan apa yang harus dilakukan di dalam menolong korban. Jadi disinilah yang saya bilang kesempatan itu hanya ada saat itu. Jadi kalau udah kita nggak bisa lagi minta tolong, saya telepon dulu ke puskesmas, saya hubungi rumah sakit, itu nggak bakal ada waktu untuk menolong. Tadi diingatkan bahwa serangan jantung itu waktunya cuma 10 menit. Maksimal. Lewat dari 10 menit, game over. Innalillah. Gitu. Jadi saya waktu nelpon adik saya juga gitu. Hitungan, begitu ditelepon, ya lewat nih. Karena dalam 10 menit dia nggak mendapatkan pertolongan. Istrinya nggak tahu caranya pijet jantung. Jadi lewat itu. Nah, ke depan ini dalam proses nih. Dalam proses secepat mungkin saya lagi mengembangkan lagi baru. Yang pertama kalau dia prosesnya tetap sama, tapi dia akan ngirim ke keluarga. Kemudian yang kedua itu akan mengirimkan ke kader satu jantung. Jadi teman-teman Gojek kalau bersedia ke depan itu akan dapat info, tapi jaraknya 2 km sekitarnya. Kemudian tahu titik GPS-nya, dikirimin titik GPS-nya. Mudah-mudahan kalau jaraknya 1-2 km, saya nggak tahu tepatnya 2 km atau 1 km masih memungkinkan nggak dikejar dalam kurang dari 10 menit? Kurang dari 10 menit bisa ya? Jangan sampai nanti kita datang udah lewat 10 menit ya udah game over. Sayang gitu loh. Nah, ikut. Paling awal ya, saya udah tahu 10 menit mati loh. 3, 2, 1, 0 gitu ya. Nah, ke depan juga itu lagi didorong untuk menghubungi ke ambulans. Kenapa? Biar linknya jadi. Gitu loh. Itu linknya jadi langsung dapat ke keluarga, karena kan belum tentu keluarganya di sebelahnya dia. Maka dia akan menghubungi kader satu jantung yang paham bagaimana cara menolong orang yang henti jantung. Itu yang kami harapkan dalam waktu dekat ini selesai. Untuk aplikasinya mungkin sambil saya meeting saya coba upgrade ininya, aplikasinya. Terima kasih. Oke, baik, menarik sekali ya. Aplikasi satu jantung ini bisa menjembatani kita ke keluarga, kemudian ke kader nantinya, dan ke relawan-relawan satu jantung nantinya. Semoga kita bisa mendukung perkembangan satu jantung ini. Pak Nurholis dan Dr. Beta diberikan kemudahan untuk mengupgrade dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Baik, saya rasa Dr. Jayanti dan para residen dan tim dari Departemen Anestesi sudah datang yang akan mengajarkan kita terkait dengan pijat jantung, begitu nggih. Tadi Dr. Beta sudah memberikan arahan apa bedanya serangan jantung dan henti jantung itu seperti apa. Nah, nanti mungkin tentang perjantungan yang lainnya Dr. Jayanti akan bisa menjelaskan lebih lanjut lagi. Mungkin sekarang kita ke agenda selanjutnya gitu, Dr. Beta. Ya.
Kita lihat video pendek lagi. Oh, baik. Baik, kita sudah menyaksikan masyarakat sadar cegah mati mendadak akibat serangan jantung ya. Tadi videonya seperti itu. Mungkin sekali itu terjadi di kehidupan kita sehari-hari, di sekitar kita sehari-hari. Nah, berhubung dari Departemen Anestesi sudah datang, kita undang untuk bergabung di depan. Mungkin kita sekarang beralih sesi ya Bapak-bapak semuanya, Bapak Ibu semuanya. Jadi langsung saja nanti dari Departemen Anestesi akan menjelaskan tentang pijat jantung, frekuensinya, kedalamannya, lokasinya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan langsung bisa disampaikan kepada narasumber kami dari Departemen Anestesi seperti itu. Kami yang di depan undur diri, terima kasih Mas Faiz, Mas Jatmiko, Pak Nurholis atas kehadirannya. Langsung saja Dr. Jayanti dan Dr. Beta kami undang ke depan untuk bisa Dr. menyampaikan Jayanti ke depan materi. dulu ya. Ya, silahkan. Oke, ini tadi bisik-bisik kenapa? Karena katanya langsung bagi 3 kelompok aja. Kenalkan, namanya Dr. Jayanti. Kenal sama saya di mana? Dr. Beta teman SD saya loh Pak. Jadi kami berteman dari SD, sekelas, SMA sekelas lagi, kuliah sekelas lagi, kerja kok iya, kuliah ini kelompok praktikum bahkan. Nomor mahasiswanya 7807, saya 7809. Keluar di postes nggak sih? Keluar di postes ya. Oh, ada postesnya ya hari ini? Postesnya ditanya nomor mahasiswa. Oh, baik. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami nanti dari anestesi, saya Jayanti Sari, kemudian Dr. Nasiruddin, ini adik-adik saya nih. Dokter, kita apalnya nama inisial ya, karena kalau residen masuk itu semua pakai namanya inisial. Dia put. Satu lagi Dr. Fauzi. Nanti untuk lebih efektifnya sebenarnya biasanya kalau kita mengadakan pelatihan itu kita biasanya kasih tutorial dulu, kuliah dulu gitu kan. Tapi karena mungkin keterbatasan waktu, mungkin langsung saja nanti kita langsung membagi dalam 3 kelompok untuk kemudian dijelaskan sekaligus praktek. Gitu ya Pak ya, kayaknya lebih efektif begitu. Boleh Dr. Beta. Gitu aja Dr. Beta? Oke, pembagian kelompoknya sudah ada? Oh, sudah ada kepala sukunya. Baik. Baginya gimana Mas? Atau mau hitung 1 2 3 1 2 3? Iya, dihitung 1 2 3 mawon, nggih. Baris aja ya. 1 sampai 10 jadi 1 lingkaran. Oh, baris, nggih, enggak baik. 1 2 3 1 2 3 Bapak 1 2
3, 1, 2, 3. Ibu ikut kan? Mbak, enggak ya? 1, 2, 3. Bapak ingat-ingat ya? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Takutnya nunjuknya keliru Pak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Udah, oke. Bapak yang dengan angka dengan 1 nanti dengan Dokter Nasirudin. Yang kedua dengan Dokter Dia Put. Kemudian yang satu lagi udah di luar. Nanti yang ketiga dengan Dokter Fauzi. Baik. Mari langsung. Oke. Langsung keluar, Pak. Gimana parkirnya? Bentar aku sini lagi aja tuh. Iya. Aku ngumpul ini 2 orang. Teman-teman jadi koordinator ya. Lagu Baby Shark. Baby Shark. Baby Shark. Makasih Dokter Ida. Jauh ke ini ya? Ya. Ya, ini kita tinggal di luar. Ya. Di sini gitu, di sini dimana kalau semakin cepat kita menolong, outcome-nya untuk pasien ini bagus, lalu tim medis pun menangani pasiennya itu tidak dalam keadaan yang sangat buruk. Jadi memang sudah buruk tapi tidak sangat buruk. Kalau untuk yang kejadian itu tidak sangat buruk. Artinya ketika kita menemukan pasien korban yang tidak sadar, kita pikiran pertama buat teman-teman yang medis itu cuma satu, pikiran pertama ini pasien tidak sadar ya henti jantung atau bukan, itu dulu, henti jantung atau bukan. Gimana cara memastikannya? Pokoknya jangan sampai bapak lihat orang di jalan geletak itu tidur ternyata bukan. Cara pastikannya itu adalah kita cek respon begitu bapak. Biasanya kalau yang tadi di video tadi kan nyeri blek gitu ya. Kalau bapak mungkin lihat di jalan seperti itu, mungkin dia ngantuk bisa, atau mungkin dia benar-benar henti jantung bisa. Caranya gimana cek respon? Misalnya cek respon itu gimana? Kita jangan misalnya kenal, kalau misalnya kenal bapak itu namanya apa, Mas Robi, misalnya Mas Robi, jangan hanya ngomong begitu, jangan, tapi harus dengan jangan sentuhan juga, sedikit hentakan, Mas Robi, gitu. Kalau misalnya dia tidak respon, kita bisa lanjut menilai nadi kalau bapak bisa, tapi biasanya pada teman-teman yang belum terbiasa menilai nadi itu susah. Jadi langsung saja berikan hentakan jantung. Tapi kalau misalnya bisa cek di sini yang paling besar. Jangan sekali-kali cek di sini. Karena benar-benar untuk cek di sini ini orangnya harus terbiasa, sangat terbiasa cek di sini. Tapi untuk orang
Kalau itu pun tidak teraba, lanjutkan ke CPR atau ke pijat jantung seperti itu. Ya. Jadi intinya kita nemui korban, kita cek dulu. Begitu ternyata bangun, ya sudah selesai. Bangun selesai. Nah, ngantuk atau ada kejadian lain, mabuk bisa, mungkin pernah orang mabuk gitu. Jadi belum tentu henti jantung, karena henti jantung itu pasti dia tidak sadar. Nggak mungkin ada orang henti jantung itu sadar. Karena kalau misalnya henti jantung pasti sistem otak peredaran darah otak pasti berhenti. Gimana cara melakukannya? Nah, cara melakukannya adalah ketika Bapak menemui seperti itu, amankan diri dulu yang pertama. Amankan diri dulu, jangan sampai Bapak nemuin lebuk, tapi di situ dekat jalan, pinggir jalan, atau di basahan genangan, ada api. Jadi begitu pasien ketemu ternyata kondisinya atau tidak aman, amankan dulu pasiennya ke tempat yang aman, tempat yang lapang, ya. Jangan sampai Bapak karena sudah dapat pelajaran CPR saya langsung aja, enggak, tapi amankan diri dulu. Konsepnya adalah amankan dirinya sendiri dulu. Aman, pasien baru kita amankan, baru kita lakukan tindakan yang harus kita lakukan. Itu semua tuh memang step by step, langkah demi langkah, namun itu dilakukan secara simultan. Oke, setelah itu kita lakukan yang namanya CPR, ya. Yang namanya CPR. CPR itu gimana pijat jantung itu? Nah, setelah kita amankan diri kita jauh dari lingkungannya, lingkungan pasien aman, lingkungan kita aman, kita lakukan CPR di dada. Dadanya di mana? Yang paling gampang adalah, mohon maaf kalau misalnya kita buka garis puting ini di tengah-tengahnya. Ya, garis puting ini di tengah-tengahnya kita pencet. Pencetnya berapa kali itu? Kalau misalnya dengan satu penolong, teman Bapak misalnya atau Ibu yang di situ 30/2. Jadi 30 kompresi, 2 kemudian nafas buatan. Tapi kalau Bapak ragu misalnya orangnya bisa ada muntahan dan lain-lain, yang penting kompresi dulu. Yang penting apa sih akibatnya kompresi itu? Yang penting darah ngalir dulu. Jantung berhenti kan nggak ada yang ngalir nih. Nafas urutan kedua pasti ada sisa oksigen di situ. Yang penting darah ngalir dulu. Sampai mungkin yang satu panggil bantuan bersih-bersih yang lain. Nah, dan satu lagi, sebelum melakukan kompresi, setelah menemukan yang ternyata tidak sadar, jangan lupa tadi panggil bantuan. Jadi amankan pasien, panggil bantuan, jangan bertindak sendiri. Karena kenapa? Pasti akan kelelahan. Yang satu walaupun sudah jago pasti akan kelelahan, yang kedua pasti akan kerepotan. Dan bantuan yang lebih advance, bantuan yang lebih ahli itu pasti akan datangnya lebih lambat kalau misalnya kita tidak panggil bantuan. Jadi urutannya pasien temukan tidak sadar, cek respon, panggil bantuan, amankan pasien, lalu baru lakukan tindakan. Ya, sambil tanya aja ya kalau misalnya ada yang ini bingung, nanti potong aja. Kalau seumpama terjadi kayak jantung, tapi posisi berkendara, dia otomatis nanti ada luka selain itu kan? Apakah masih boleh dipinggirkan? Boleh. Misalnya lagi jatuh, patah tulang, fraktur, patah tulang. Yang penting kita pikirkan dulu pasiennya, amankan. Kalau misalnya tergantung nanti itu jatuhnya masuk ke stabilisasi dan transportasi pasien. Nah, kalau kasusnya seperti itu, berarti pasti kendaraan harus berhenti dulu dong. Karena berhenti dulu, ini jatuhnya motor ya? Nah, kendaraan berhenti dulu, tetap konsepnya sama. Responnya dulu, lihat respon nggak ada, responnya nggak ada, panggil bantuan, pindahkan pasien. Pindahkan pasiennya nanti masuknya ke materi stabilisasi dan transportasi. Kita harus amankan lehernya, terus angkatnya harus benar, begitu. Kalau kelamaan kalau itu faktor Pak, langsung amankan saja. Nanti mungkin akan saya ajarkan sendiri bagaimana mengamankan pasien kalau misalnya kita curiga ada fraktur. Pindahkan. Yang penting kalau fraktur nggak usah dipikirin fraktur ya. Kalau udah pasti Bapak itu nomor jantung, gas.
mau cari dulu faktornya di mana gitu ya kelamaan. Nah, kita yang penting buat sirkulasi darah itu mulai ngalir lagi. Pompanya ya kita, tangan kita ini pompanya sebagai gantinya si jantung itu. Oke. 30/2. Itu apa ya, ragu sih mau menggunakan mulut itu apakah masih pakai alat? Kalau biasanya kalau pada pasien pada tim paramedis tim ambulan itu pasti ada alatnya. Tapi kita kan awam. Kalau awam kita yang penting kompresi dulu. Tapi kalau misalnya itu keluarga sendiri atau apa ya 30/2 oke lah. Biasanya kita misalnya keluarga sendiri, kalau orang di jalan ya yang penting kita kompresi. Oke. Kalau kompresi kita sudah amankan pasien, kita sudah panggil bantuan, sekarang kita maju ke kompresi. Nah, kalau kompresi itu sendiri, kita bisa nyamannya ibu di mana? Lebih baik ada di sebelah kiri pasien atau kanan pasien itu sama aja. Tapi yang penting tangan kita itu ada di tengah-tengah puting ini. Kalau misalnya mohon maaf, kalau misalnya pada perempuan bisa dihitung dari ulu hati itu ke atas dikit jaraknya, bisa 2 jari atau 3 jari kita, 2 atau 3 jari kita. Kalau misalnya mohon maaf, kalau misalnya perempuan dengan dada besar, yang penting dari ulu hati 3 jari ke atas dikit. Gitu ya. Taruh di sini. Dibuka atau enggak? Apa? Bajunya harus dibuka atau Nggak usah. Nggak usah dibuka. Nanti untuk baju dibuka nanti kalau kita ada alat AED. Kita menggunakan tangan yang dominan. Yang dominan begini, posisinya tegak. Jadi kita jangan pakai tenaga siku, pakai tenaga ini, tenaga badan kita, tubuh kita. Jatuhkan seperti ini. Itu sambil kita hitung 30/2. 30/2 hitungannya itu 1/10. Untuk temponya Mas? Apa? Untuk temponya? Tempo kompresinya? Tempo hentinya itu bisa macam-macam Pak. Jadi bisa, kalau kita biasanya praktisnya buat orang dan 1 dan 2 dan 3. Jadi hitungannya itu 100 kali per menit. 100 kali per menit. Tapi Bapak pasti nggak akan bisa ngitung segitu. Makanya 1 dan 2 dan 3 dan 4 dan 5 jadi 10 kali 3. Begitu 10 kali 3 langsung kasih hembusan nafas bisa sampai. Jadi gini ya, kita hitung 1 dan 2 dan 3 dan 4 dan 5 dan 6 dan 7 dan 8 dan 9 dan 10 dan 1 dan 2 dan 3 dan 4 dan 5 dan 6 dan 7 dan 8 dan 9 dan 10 dan 1 dan 2 dan 3 dan 4 dan 5 dan 6 dan 7 dan 8 dan 9 dan 10. Langsung kasih nafas buatan. Ini khusus buat orang yang Bapak misalnya percaya, misalnya entah keluarga atau apa yang istilahnya aman secara baik hubungan maupun tahu medisnya, Bapak tahu lah riwayat medisnya si korban itu. Tapi kalau enggak, aja sampai 100 kali sampai Bapak capek. Nanti kapan kita hentikan? Gitu, kalau untuk nafas buatannya sendiri itu caranya adalah posisikan pasien ada seperti ini, dicuping hidungnya dipencet. Mouth to mouth namanya, berarti mulut kita benar-benar penuh di sini sambil begini, sambil lihat ngembang. Tapi dilakukan pada orang yang secara riwayat medis, secara riwayat keluarga Bapak paham. Dan kalau nggak percaya ya yang penting kompresi. Nah, kita lakukan itu sampai kapan? Sampai 1, tim medis datang. Bantuan datang. Yang kedua, sampai kita capek, sampai semua orang yang di situ capek. Yang ketiga, ya mungkin kalau misalnya dari hitungan, ya sebenarnya nggak ada hitungan standarnya. Ada yang ngomong 1 jam, ada yang ngomong 30 menit. Ya, karena otak itu pasti sudah akan kalau kita tidak kasih pertolongan yang advance seperti oksigenasi, itu nggak ada oksigen ya tadi kan, oksigennya harus seperti itu. Dia setengah jam sebenarnya sudah hipoksi, ya sudah ada kematian batang otak walaupun jantungnya sudah berdenyut lagi. Jadi kenapa kita masih pakai konsep yang sampai tenaga medis capek? Itu untuk kompresinya.
Lalu bagaimana kalau misalnya kita ada di sekarang ini kan ada dua henti jantung dan satu jantung. Ya siapa tadi itu saya lupa. Itu gimana kita taunya? Kalau tadi kan ada penanganan yang memang khusus harus kalau henti jantung itu bisa. Kalau serangan jantung itu dia masih bisa jalan-jalan. Jadi intinya tadi, kalau misalnya serangan jantung sudah pasti nyerinya itu nyeri banget dan dia langsung bisa. Kalau serangan jantung mungkin punya riwayat stable laminan. Saya udah bisa serangan laminan. Pasti dia ngomong, saya pernah serangan jantung, saya dulu pernah sakit di sini, sudah pernah berobat kan. Itu langsung kita. Ada ciri-ciri khusus nggak? Nyeri dada, menjalar ke arah tangan dan belakang. Kalau ada orang bilang itu tangan sering keringat itu ciri-ciri tidak khasnya. Ciri-ciri khas ada ciri-ciri khas, ada ciri-ciri tidak khas. Tapi ciri-ciri khasnya itu pasti ya, makanya udah nyeri dada di kiri, menjalar, tembus dan nyerinya itu 9 sampai 10 dari 10 poin skalanya. Kalau teman bilang itu kayak kejatuhan lemari atau gajah itu bisa jadi. Ya? Oh iya. Bisa jadi. Oke, sekarang kita ini latihan aja langsung. Oke. Ini apakah waktunya nggak cukup? Yang penting di sini yang penting adalah poin-poinnya, terus kita tidak salah, safety ke kita, safety ke pasien. Okay. Terus yang kedua adalah harapannya memang di sini kawan-kawan membantu tenaga medis ya untuk penanganan seperti ini, karena ini sebenarnya bisa banget dilakukan di lingkungan sehari-hari. Kenapa? Karena sudah dicontohkan di luar negeri ya. Kita lakukan bisa kalau seperti di luar negeri. Bahkan hampir mungkin setiap kompleks rumah dia punya alat seperti ini. Jadi ya easy aja gitu, ambil langsung satpamnya datang ambil gitu. Kalau di luar negeri ya, kalau di sini kan kentungan ya Pak adanya ya. Ya toh, maksudnya ya enggak, artinya nanti tujuannya adalah tolong. Oke, dibagi dua boleh? Bagaimana Pak? Setengah-setengah? Nanti saling mengevaluasi ya, nggak apa-apa. Justru dievaluasi itu yang bikin ingat. Oke. Sip, ayo silakan. Ini cerita AED-nya agak jauh ya, sebelah sini ya. Oke, yuk kita berdiri semua. Oke, sip. Bagi dua gimana? Gini aja langsung ya? Aku yang dibagi dua. Kan bagi dua. Udah coba. 5 ya, 5-6 boleh. Oke. Dari tim yang laki-laki semua dulu ya. Yang ini agak mundur dulu. Ceritanya jadi pengrecok ya, ceritanya jadi warga atau jadi apanya ya? Pengamat. Oke. Mohon izin, kasusnya adalah ada warga sedang ngantri mie gacoan misalnya, terus tiba-tiba dia nyeri dada, tiba-tiba pingsan, pegang tangan kiri, lagi ngantrinya kerumunannya rame gitu. Nah, jenengan yang pertama kali datang di sekitarnya, terus nanti ada orang-orang teman-teman Gojek yang di situ juga lagi nongkrong. Monggo silakan. Saya yang datang pertama. Ya, ini yang ngantri. Ini cerita lagi ngantri. Ngantri bro? Lagi ngantri. Wah, ada orang gitu. Mas, Langsung deh. Oke. Terus ya megang. Pokoknya laksanakan aja. Nanti saling mengevaluasi. Oke, siap. Dia nyeri dada jatuhnya ke kiri. Jatuhnya ke kiri ya. Oke, langsung aja dilakukan. Nanti saya pura-pura jadi suaranya itu. Periksa leher dulu. Periksa nadi dulu. Oh iya. Oh, dibuka. Pak. Sakit Pak, sakit. Aduh, pingsan. Periksa dulu Pak. Cek nadi. Kiri. Boleh. Kanan kiri ada toh? Kanan kiri ada. Nadinya nggak keraba kok. Nggak keraba sama sekali nadinya. Bibirnya udah pucat. Oh, bibirnya udah pucat. Berarti langsung aja Mas. Ceritanya masih dikerumunin. Wah, masih rame-rame. Apa itu Mas? Apa itu Mas? Ini sudah dibuka toh? Badan
sebagai tumpuan tadi ya Mas, anunya langsung ya? laksanakan aja. Langsung laksanakan, oke. Pokoknya kita langsung eksekusi. Nanti harapannya semua nyoba. Terus timnya datang. Teman-temannya ada yang nongkrong. Apa tuh datang? Ceritanya timnya datang. Oh iya. Kenapa nih? Langsung saling mengoreksi aja Pak. Kalau Wah, ada ini kayaknya serangan jantung ini Pak. Terus masih dipacu dong. Masih dipacu. Musiknya nyalain Mas, musiknya tadi. Ritmenya Mas. Cepat. Yes. Serangan hati kan. Oke, ayo. Temannya ada yang apa harus ngapain, yang lain ada yang kurang boleh langsung nambahin. Ini seakan-akan alatnya udah tersedia belum? Nah, makanya harus ada yang udah tersedia. Ada di gacor itu ada alatnya. Namanya apa? AED. Ya, itulah boleh lah. Kalau Mas ambil siapin AED Mas. Oke, satu ada nyiapin AED ya, ambil. Satu lagi Ketika lain nyiapin ya AED, yang lain minggir, ya. udah benar, ayo minggir. Kasih ruang ya, Kasih ruang, kasih udara, oke. Terus kita buka. Kita hidupkan. Remove clothing from the patient's chest. Lepas baju. Open packet and apply pads onto patient's bare skin. Ya, nafsu tadi langsung dibuka. As shown in the pictures. Gimana? Oke. Open packet and press pads firmly on skin. Press, ditempelin. Press pads firmly on skin. Do not touch the patient. Ambulan belum ditelepon. Kan belum ditelepon toh? Terus apa lanjut? Shock advice. Berarti ya. Oke, sebelum pegang ya. Ya ngomongnya gimana? I'm clear. Everybody clear? Clear. I'm clear. Everybody clear. Clear. Sambil kita pencet. Shock delivered. Begin CPR. Lanjut pencet lagi. Nah, gitu namanya. Nah, posisinya harus kan ini. Ya, harus. Oke, aku sekarang sambil ngorek sini ya, benar-benar. Kecepatannya terus, ikutin sambil ya. Terus. Sip. Kita lihat. Capek keringetan nggak nih? Keringetan nggak nih kan? Sudah ini? Terus. Ya begitu. Mas, satu apa tadi? Pak, ini Pak, satu siklus itu berapa? Satu siklus berapa ketukan Mas? 110. Nah, satu siklus. Jadi kalau udah nempel AED, ikutin aja. Oh, ikutin itunya ya? Keselmu, Mbak. Iya, nek iki kesel, Mbak. Nek sing bernyawa ketok ya ora kesel. Boleh wedok ya. Wedok kayak wedok ya. Kita nggak, loh, nolong kan nggak pandang bulu loh. Iya. Saya nggak pernah mandang bulu sih Mas. Ya, kita nggak ada. Yang ditolongnya yang pandang bulu. Bulunya itu nggak ada, nggak usah dipandang. Makanya. Capek toh, bener toh. Oke. Oke, cukup tangan dulu. Tepuk tangan. Orang bulunya harus dipandang. Oke, ini sudah nih Mas. Sudah, ya kita matikan. Sekarang harapannya tim ini lebih bagus ya, tapi saya korek dulu. Tadi apa coba satu Jika ini sudah datang, yang RJP tetap lanjut Pak. Iya, selagi kita memasang ini. Tadi ya di dada kanan, Saya tetap langsung lanjut. dengan yang satunya masang, kita tetap lanjut. Di sini ya, lalu dihidupkan, lalu ikuti instruksinya. Oke ya. Nanti muncul instruksi stop RJP, analisa irama, Bapak stop. Sampai nanti irama shockable, pemberian shock. Bapak pastikan tidak ada yang megang pasien. Ya. Sudah pasti ya, sudah clear. Bapak teriak nanti, sudah clear apa? Siap, clear ya. Clear, baru Bapak pencet. Shock, terus nanti dari mesin ini akan bilang shock delivered. RJP dapat dilanjutkan, baru Bapak lanjut lagi. Sudah, shock delivered. Ya, ini lagi. Lanjutkan lagi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Sudah 5 siklus Pak, Bapak mau ngapain Pak? Sudah 5 siklus. Oh, nanti. Sudah 5 kali, 5 siklus. Kita lakukan evaluasi ulang. Gini. Ya, dites apakah ada nafas atau tidak, ada nadi atau tidak. Oh, ternyata ada nafas, ada nadi. Sudah. Ada. Bapak mau melakukan apa lagi? Apa? Kan sudah datang toh? Sudah datang. Ya, position. Terus disampaikan. Iya, betul. Sudah. Ya. Alhamdulillah, pasiennya selamat. Sekarang dirawat di ICU. Berarti apa? Uangnya kita jalan pakai tadi ya? Tadi high quality CPR itu minimal instruksi Pak. Pasang-pasang tetap apa ya? Kecuali memang disarankan untuk kalau ada perintah dari ini nggak ngerti ya. Oh, mau nyoba lagi? Saya nggak apa gede-gede wae. Megah-megah aku. Ayo Pak, yuk langsung. Nggak apa-apa Pak, masih coba. Mumpung ada manekinnya Pak, kalau kan nggak bisa coba kita. Pertama saya ya, kalau ada tiba-tiba Bapak lagi jalan di mall, ada bapak-bapak umur 50 tahunan tiba-tiba jatuh depan Bapak, apa yang akan Bapak lakukan? Permisi, dikasih ruang dulu, ini kita akan melakukan tindakan pertama. Terus kita cek dulu nadinya ada apa enggak, kalau saya tahu. Tapi kalau nggak tahu, kita cek napasnya dulu. Kalau ada kecil-kecil pakai napasnya tadi ya? Ya, kalau napasnya ya. Masih ada, terus kita kasih tes skop tadi ya, tadi ya. Boleh ditekan di sini atau dicubit atau diutek-utek kayak gitu ya. Terus kalau tidak ada, kita kasih tekanan tadi itu. Kalau untuk cowok cewek di atas ini bantuan dulu Pak. Oh iya. Ya, karena Bapak sendirian pasti. Oh siap. Tolong dibantu Mas. Oke. Dan dipanggilkan tim ambulan terdekat Mas. Siap Mas dulu. Ada relawan jantung ya, tolong dibantu. Ya. Coba. Hari ini salah Pak. Ini ya. Ya. Jejak 5, tutup hidungnya. 1. Sudah 2 tadi? Udah 2? Oh ya udah 2. Lanjut lagi EDP. Siklus kedua ya ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 siklus. Emang berarti kan beri 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isi nafas lagi. 2. Lanjut lagi JP. Siklus ketiga. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
Nafas lagi. 1, 2, ya lanjut. Siklus ketiga. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Wirung karo rupane iki. 1, 2, siklus keempat ya Pak, 2 lagi Pak. 2, 3, 4, kasih napas lagi 2 kali Pak. 1, 2, ya siklus kelima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Kasih nafas, keluar. Bantuannya udah datang belum? Siklus kelima, apa yang Bapak lakukan? Ngecek lagi. Ya, betul. Cek nadi, cek nafas ada tidak, ada respon tidak. Ada. Ada, Bapak latihan sama temannya bantuan tadi. Sampai ada, Pak? Ya, sampai ada. Sampai bantuan yang dari puskesmas atau rumah sakit tadi datang, atau memang penolong sudah kelelahan, Bapak boleh. Tapi enggak, makanya kalau dia masih mampu kan enggak perlu gantian dong. Sampai data. Mas, bantuan minta gantian Mas. Kita saudara loh. Kita saudara. Iya. Mas, nek misalkan satu mas gitu. Ada pernapasan. Udah, kalau sudah ada pernapasan berarti sudah ada tanda dia kembali ya. Satu putaran udah ada berarti sudah stop saja. Recovery position, tinggal nunggu yang dari puskesmas atau. Tapi kalau belum ada sampai 1 jam lah minimal. Mati apa? Kalau kita di rumah sakit ya, karena orangnya banyak, kita 1 jam sampai 2 jam bahkan kita lakukan. Cuma kalau mungkin di ini ada pedesaan kan? Pedesaan kita mau ngambil 1/4, ambulannya persiapan 1/4 kan setengah jam. Itu dihitung terus. Ya, pokoknya sampai penolong kalau merasa sudah tidak mampu ya di stop saja. Dinalilahi. Enggak, kalau memang orangnya banyak bisa ganti-gantian ya 3 kali gitu ada istirahat dilanjutkan. Sudah ada tanda-tanda nafas tadi kita stop jam ini ya, stop ya. Enggak walaupun sudah ada tarikan 1 nafas itu ya. Kita stop langsung ambil posisi position terus kita tunggu. Berarti begitu udah ada nafas tetap ambil position tadi tetap harus diambil. Iya, dia tadi buat menjaga dia dari nafas yang kita terbuka, kalau dia muntah dia tidak masuk ke air dalam, posisinya lebih nyaman dibanding berarti yang seperti indikatornya kalau sudah ada nafas digantikan gitu ya. Sebenarnya indikatornya bukan nadi, Pak. Cuma tadi dari teman-teman pasien ketawaman kadang misalnya kayak kasus saya baru bisa tidur, saya ngecek nadi tapi saya tarik nafas ada tindakan saya apakah recovery atau lanjut recovery. Oh mas baru senang recovery. Cerita kalau nafasnya lanjutin. Aku kita cuma nanti rasa foto kayak aku. Gantian ya Pak ya Pak. Aku orang coba kejut ngecek ya. Kowe ngene aku selamat. Piye kowe? Posisi recovery udah selamat misal udah ada nafas. Aku jadi satu sana. Jangan sini. Kaki kiri ditekuk, terus ini geser ke kanan. Tangannya tapi tetap lemes di sini. Aslinya tetap lemes. Ngerti siapa? Karena Mas berarti lagi kalau habis ini Pak? Oh, nah, ya kita balikkan lagi ke posisi sebelah. Pak, kalau posisi ini berapa menit ini Mas? Sampai bantuan datang. Berarti sampai bantuan datang ini kan udah ada pernapasan. Posisi merahnya gini sampai nggak boleh kembali lagi. Ya kalau dalam kondisi dia penurunan kesadaran belum ada respon, maksudnya ini kan udah ada respon gini, tapi mungkin masih lemes ya. Nah, sambil nunggu bantuan tetap posisi harus gini terus. Tapi kalau udah oke, ambil pernapasan dan udah normal kembali boleh. Ya boleh, asal dia duduk dulu atau terentang. Lebih baik duduk dulu atau terentang. Kalau dia sudah respon, udah duduk saya tidak apa-apa. Berarti duduk atau prinsipnya adalah dia sudah bisa mempertahankan jalan nafasnya. Dia sudah bisa ngobrol walaupun sedikit ya, ngomong sedikit kan itu indikator bahwa dia sudah bisa mempertahankan jalan nafas. Kalau sudah seperti itu ya duduk tidak masalah.
Kan kita takutkan pada orang pingsan dia tidak bisa mengeluarkan jalan nafas, takutnya ada sesuatu masuk ke parunya, yaitu muntahannya dan sebagainya, lidahnya ketutup, jalan nafasnya menutup lidah, makanya ada posisi lagi. Tapi kalau dia sudah bisa ngomong misalnya, nah itu berarti sudah aman. Mau duduk ya sih. Berarti udah normal, sudah ada aja normal. Tapi paling aman sebelum ada bantuan ahli datang kayak di situ ya, paling aman ya kita soalnya aku menanggulangi resiko mending di kayak gitu terus ya posisinya ya. Mas seperti itu untuk sayangnya pada pasien yang tidak sadar posisinya. Itu pun tidak hanya di henti jantung Bang, di pertolongan lainnya kalau pasiennya tidak sadar posisinya seperti itu. Oh nggak hanya kualitas CPR dari air. Mulai dulu. Posisi udah Ini benar di posisinya, tengah. gini tegak tengah. Enggak, Nih, kalau cumi sini, tengah sini ya. Tegak dulu, maaf ya. Tekan. Belum terlalu dalam, Nah, sip, bagus, temponya bagus, sesuai. Terus Bu, nanti dia terlalu lambat. Ya sip. Kadin kalau ngeliat, kalau udah dapat polanya itu nggak usah lihat itu, Iya. nanti udah tahu. Yuk, 1, 2. Ayo Bu. Terus nanti dia akan selesai sendiri. Sampai ini selesai, sampai ada skornya nanti. Keluar Mas skornya. Makin capek ya? Iya. Enggak, ayo. Kalau udah dikerjakan pasti capek Bu. Baru tahu Bu capeknya Bu. Ayo Bu. Lanjut. Masih terlalu cepat. Terus Bu. Terus Ibu 4 detik lagi terus. 2. Ya. Ayo Bapak, Ibu, ayo coba satu-satu yuk. Biar merasakan. Gimana Bu? Tapi tepat, karena tepat penggunaannya ya, nilai Mas, kalau secara fisik itu kita bisa melihat oh dia punya kelainan jantung. Kalau setahu saya sih biasanya dari kuku itu katanya sih. Secara fisik. Secara fisik. Kalau dari kuku itu berarti penyakit jantung bawaan. Tapi kalau pada pasien yang dipadaki karo tangan. Oke, next. Ayo, siapa lagi yang kedua? Bapak, silakan. Semua. Kalau misalnya jenengan ragu-ragu, gini Pak. Apa-apa dulu, ini udah mati, ini langsung. Kalau enggak, ini kita sebelah sini. Oke, langsung Pak. Kalau ragu-ragu, ya. Nah, ini tangannya nggak boleh lepas, misalnya udah di kolong gini. Ini nggak boleh lepas dari sini. Tetap di dada, cuman ini ngembang. Oke, coba lagi. Nah, sip. Ya, sip. Lagi terus Mas. Terus Mas, belum apa-apa kamu belum keringetan di sini. Lagi dendam ya. Aku mau keringetan darah. Itu ya. Balik ini Pak, bantai balik. Nah, nih kalau sudah ada nadi, ya nanti terakhir kita tutup ya. Sebelum kotak. Oke, sip. Gantian. Jangan udah tadi ya. Udah. Yo masa bulan itu belajar aku. Ya, pas ngene lho. Kangane. Ayo pas lho. Ning kelompoke kakek ngono lho.
Tangannya di kepala. Oh, tangan. Sini. Ya, oke. Pas di antara dua ini. Bisa gimana kalau Sylvie? Ya, sip. Aku mah belum. Belum ya, Bang? Belum. Belum. Baca. Ora tak go ning Merapi nek kleru level midget. Nggih. Ora tak go ning Merapi nek kleru level midget. Ah iki ngene iki. Ayo, Bang. Ora tak go ning Merapi nek kleru level midget. Orang mati awas. Mati iki. Cepetan ya, Mas ya? Irapanya terlalu cepat ya? Nah, itu. Sip, bagus sudah, Pak. Wes dah, kamu saya, Pak. Wes ya. Dadah. Ayo, mana? Sudah semua ya, dicoba ya. Sudah semua coba ya. Sekarang terserah ini bebas aja. Kalau mau coba alat semuanya mungkin belum coba alat. Nanti ini pasti tak akan nganggo Gojek, terus melu latihan disut biar tahu yang udah dilatih ojolnya ini gitu. Ya. Beli ikutan di situ sana. Oh, ojo koko. Aku di sini. Ya. Nanti aku tak nyoba. Oke, Mas nyobain. Aku kan nyoba ya pas Iya. CPR. Lumayan capek. Terus Pak, bagus. Terus, good. Habis itu jangan lupa cek nadi. Dapat sudah. Begitu cek nadi ada. Nah, kalau misalnya cek nadi ada nih, apa yang harus kita lakukan? Posisi mantap namanya. Posisi mantap itu adalah hiburan. Tidak sana kok maju ini. Saya usahakan tuh. Oh ya, siap. Monggo. Sesuai itu ya Pak ya. 1, 2, 3. Pak, bagus, keren. Kurang dalam? Ya. Kasih kesempatan terlalu cepat, Pak. Ya, bagus. Good. Kasih kesempatan untuk recoil. Jangan ditekan terus, ya. Nah, sip. Terus. Pak, terus Pak. Ya. Ayo. Siapa lagi mau coba? Monggo. Ya bentar Mas, saya dikasih yang ini Mas. Jangan tadi nggak ada lagi seperti ini. Oke. Ini nggak ada sana. Dikasih tahu dulu aja. Mulai nanti Bapak tekan nanti akan sesuai ini.
tekan, ayo tekan dulu. Nanti saya kasih tahu. Ayo tekan. Posisinya dulu, posisinya benar. Kaki rada mundur. Kaki jangan itu. Kaki mundur. Kakinya mundur. Nah, semua. Ini. Nah, ya boleh tekan. Ya tekan. Masih terlalu lambat Pak. Harus cepat. Yang cepat sampai sesuai. Kasih waktu dia untuk ngembang. Harus di tengah hijau-hijau ini baru Bapak tepat. Nah, sip. Nah, pertahankan temponya segitu. Pertahankan temponya. Good. Jangan terlalu cepat. Temponya pas, kedalamannya pas segini. Terus, bagus. Pertahankan stabilisasinya. Bagus Pak, terus Pak. Terus Pak. Terus. Terus Pak, bagus. Temponya pas ini Pak. Terlalu cepat. Terlalu cepat. Pas. Masih terlalu cepat. Gak ada suaranya. Bunyi klik, bunyi klik. Suaranya itu bunyi klik. Tadi Bapak udah cepat tuh gini. Klik, 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 klik. Jadi kalau ketika klik kasih nafas gitu. Jangan masih setengah gini aja juga. Nanti jantungnya nggak ada waktu untuk ini, harus naik. Tapi bagus, good, so far bagus. Ayo coba lagi biar tahu temponya. Ayo Pak. Ya. Bagus, pas temponya. Kuat, satu, dua. Masih terlalu cepat, kurangi temponya. Ya Pak. Cepat. Pas temponya, mantap. Pas ini. Ini namanya good quality CPR. Bagus. Keren. Ya berarti kualitas CPR Bapak ya bagus gitu Bapak saya. Nah, itu kayak scoring aja. Ini kan kalau di real time nggak ada, ini karena maksudnya temponya Bapak bagus. Skornya kayak game. Tapi realnya tempo di realnya harus seperti itu. Enggak Pak? Kecepatan. Ya, kasih waktu kembang. Ya, bagus Pak, mantap. Ada lagi sambil ini? Ada yang mau nanya lagi? Setelah dapat lagi posisi mantap. Dia harus Udah banyak gitu-gitu doang.
Monggo-monggo bisa sambil duduk. Neng mboten duduk-duduk. Lah duduk benten nih. Monggo-monggo. Apa boleh di dalam boleh pakai. Jadi yang nggak boleh itu ketika dari luar berbondong-bondong ke sini pakai jaket. Itu kan aturannya SKKK UGM alias grup keamanannya kampus itu kan ojol nggak boleh masuk. Nah nanti kalau itu dilihat orang, weh ojol boleh masuk, itu besok bikin geger. Semua ojol minta masuk, padahal dia nggak tahu nggak tahu maksudnya apa gitu ya. Nah kalau di dalam sini boleh dipakai. Kan kita demi konten ya. Tadi kan gitu, tolong besok minggu depan jaketnya dibawa gitu ya, biar nanti kan juga ketika kita membuat publikasi tadi kenapa saya minta juga ada yang pakai terus di shoot sama teman-teman dari kanal pengetahuan. Terima kasih ya Mas. Supaya orang juga tahu yang sudah dilatih saat ini Gojek gitu ya. Nanti kan di berita itu kan akan keluar dan itu membuat masyarakat juga cukup pede, teman-teman juga cukup pede ya memberikan pertolongan gitu nggih. Oke. Kita tunggu teman-teman masuk. Gimana rasanya? Ada menggeh. Tadi di sebelah sana saya lihat ada ketoprak apa lenong. Lenong ya. Kok malah terus saya bayangkan nek nulung wong ngono kuwi apa ya iso ngono ya. Nah itu nulungnya bisa ya. Ning ra iso sambil guyon ya. Nah, itu dia. Mesti wis itu malah alhamdulillah kalau pasiennya guyu nggih. Oke. Nggih ya tadi ki rame apa saya akhirnya sampai kata oke. Ya di sini serius, ini serius. Yang sana kelompok lenong gitu ya. Tapi enggak apa-apa. Dibawa happy memang semuanya, tapi saya yakin bahwa semangatnya bagus sekali dan respon belajarnya keren ya Dr. Jayanti ya. Bagus. Mungkin enggak tahu sebelumnya pernah mendapat pelatihan seperti ini? Ada beberapa, ada yang belum. Oke, yang sebelumnya sudah pernah berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kenapa? Yang sudah pernah pelatihan pijat jantung sebelumnya? Yang sudah pernah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di Paris? Ya ampun, di bawah Menara Eiffel. Keren sekali. Oke. Oke, terima kasih Bapak-bapak, Ibunya ada juga ya. Menolong tidak harus terkendala gender, jadi jangan takut Pak ya kalau itu aku enggak dikira pelecehan. Nah, kalau henti jantung ya enggak gitu ya. Jadi makanya kami di kedokteran pun kami tidak membedakan pasiennya laki-laki ataupun perempuan. Dan dalam menolong orang itu juga benar-benar memang sisi kemanusiaan kita kan ya yang tergerak untuk menolong. Jadi Bapak Ibu terima kasih sudah join hari ini. Nah minggu depan kita enggak ada penjelasan seperti tadi di depan ya. Kita besok langsung latihan, tempatnya tetap di Selasar. Nah tadi masalah konten, konten foto dan video itu akan cakep kalau jaketnya itu dibawa, jangan dipakai, nanti nggak boleh masuk sama Pak Satpam. Dicopot, digulung, enggak dicelupin ya, dikempit ya, dikempit. Ya nanti kita koordinasikan lagi, jadi dilepas, digulung, dibawa, nanti di sini kita pakai lagi. Tapi nek sumuk ya boleh dibuka, tapi pas foto ya kita pakai. Kemudian minggu depan jam 9.30 kita mainnya di Selasar, besok sudah tidak masuk kelas lagi. Jadi kenapa? Hari yang sama 2 kali lagi, tanggal 14 dan tanggal 21 hanya 1 jam. Tinggal latihannya saja. Karena pengennya kalau sudah 3 kali pelatihan itu sudah lanyah. Kalau sekarang kan takutnya pulang terus mau. Nah, itu ya. Jadi 2 kali
ya kalau langsung nemu tetap ditolongi. Ya. Tetapi setidaknya pengalaman saya sih kemarin dengan Dr. Jayanti dan tim juga melatih itu kalau baru sekali, yang kedua itu kita minta untuk mengerjakan langsung. Jadi tidak dicontoni lagi. Nah, itu mengerjakan langsung lalu dikoreksi. Nah, pengalaman kemarin pelatihan kedua itu baru 70% yang betul. Kita udah pernah bikin pelatihan untuk siswa dan untuk guru. Nah, di pelatihan ketiga itu relatif 90% lah sudah bisa melakukan dengan baik gitu ya. Untuk awam. Jadi harapan kami bapak-bapak, ibu-ibu juga bersedia mengikuti pelatihan ini sebanyak 3 kali. Untuk pelatihan kedua dan ketiga nanti sekitar hanya 1 jam ya. Kita mulai 9.30 di Selasar sini langsung berkelompok 10 orang. Kelompoknya boleh ganti. Yang sudah datang 10 mulai dulu boleh. Gitu ya. Ngopi dulu boleh. Ada komplain kopinya terlalu manis, tehnya terlalu manis? Dua-duanya terlalu manis. Siap. Nanti saya sampaikan ke yang bikin. Soalnya yang bikin tuh manis banget. Jadi memang sok melu luntur masuk. Yang bikin cowok. Namanya Pak Darjo. Neng manisnya luar biasa wis. Malah guyu aja guyu toh. Mas Putu ki lho. Mas Putu tuh malah guyu. Sesuk yang bikin Mas Putu rada asem ya Mas ya. Oke. Terima kasih. Ini nanti mau pulang ada makan siang monggo di Asto. Ada tote bag mungkin bisa buat nyemplung ke jaketnya kalau latihan lagi gitu ya. Monggo. Sik to tak duduhi. Nah, jaketnya cemplung ke sini. Terus duduk ke, nih loh. Dokter Beta, kata kuncinya ya. Pun dokter Beta, ya itu Pak Satpam, monggo gitu biasanya ya. Soalnya saya kepala Satpam. Nggih. Wah, saya niku napa-napa ya teng mriki nggih. Dadi nanti bawa aja tasnya itu, bilang karena itu juga ada logo UGM juga. Ini pengabdian dokter Beta gitu aja udah mereka tahu. Makanya saya ngaturke aman nggih Mas nggih. Order terus ngelunjak. Oke, terima kasih semuanya. Matur nuwun sangat. Mudah-mudahan keikhlasan Bapak Ibu semua ini dapat menolong lebih banyak orang sehingga keluarga Indonesia makin menjadi keluarga yang hebat. Terima kasih, sukses dan berkah kagem Bapak Ibu sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tim anestesi terima kasih. Untuk tim forensik juga terima kasih. Monggo bisa mboten ngusir loh. Mungkin enggak selak wonten order.